Halo para jomblo lovers. Dulu mencari jodoh butuh usaha lebih. Datang ke acara sosial, dikenalkan teman, atau bahkan perjodohan keluarga. Tapi sekarang cukup geser ke kanan atau kiri dan dalam hitungan detik kita bisa menemukan puluhan bahkan ratusan calon pasangan. Tapi apakah ini benar-benar mempermudah kita mendapatkan jodoh? Atau justru membuat kita semakin sulit menentukan pilihan? Ini adalah paradoks aplikasi kencan. Sejak Tinder muncul pada 2012, dunia kencan berubah drastis. Dulu, stigma berkencan online cukup tinggi. Banyak yang menganggapnya sebagai jalan terakhir bagi mereka yang kesulitan mencari pasangan. Tapi sekarang, hampir semua orang mengenalnya, dari mahasiswa, pekerja kantoran, hingga orang yang sudah bercerai dan mencari kesempatan kedua. Data dari statistik menunjukkan bahwa pengguna aplikasi kencan di seluruh dunia mencapai lebih dari 366 juta orang pada 2024. Wow. Dan pasar ini terus berkembang. Mengapa? Karena algoritma membuat pencarian pasangan jadi lebih efisien. Aplikasi seperti Tinder, Bumble, dan Tantan menggunakan AI dan Big Data untuk mempertemukan orang-orang dengan preferensi serupa. Tidak hanya berdasarkan penampilan, tetapi juga minat, nilai hidup, bahkan gaya komunikasi. Hasilnya, kita bisa menemukan lebih banyak opsi dibandingkan cara-cara tradisional. Tapi, apakah ini benar-benar berarti kita lebih mudah menemukan cinta sejati? Mari kita bahas. Paradox of Choice, konsep psikologi yang dikembangkan oleh Barry Square. Penelitiannya menunjukkan bahwa terlalu banyak pilihan bisa membuat kita lebih sulit mengambil keputusan dan malah menimbulkan kecemasan. Ketika kita memiliki terlalu banyak opsi, kita justru lebih sulit berkomitmen. Fakta ini memperkuat oleh studi yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Science yang menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan pasangan dalam aplikasi kencan, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk memulai hubungan serius. Jadi, bukannya semakin cepat mendapatkan jodoh, kita justru semakin pemilih dan sulit puas. Aplikasi kencan dirancang seperti game. Desain ini menggunakan variabel rasio reinforcement, teknik psikologi yang sama yang digunakan dalam mesin judi. Kita tidak tahu kapan akan mendapatkan match, jadi kita terus menggeser seperti penjudi yang menunggu jackpot. Dampaknya, banyak orang menggunakan aplikasi ini bukan untuk mencari hubungan, tapi sekedar untuk hiburan, validasi diri, atau bahasa anak muda sekarang lagi gabut. Dalam studi yang diterbitkan di Journal of Social and Personal Relationship, 40% pengguna Tinder mengaku sudah memiliki pasangan, tetapi tetap menggunakan aplikasi untuk mencari perhatian atau sekedar mengobrol. Artinya, bukan hanya kita yang semakin pemilih, tapi orang lain juga. Tidak semua berita tentang aplikasi kencan itu buruk. Ada juga cerita sukses. Aplikasi kencan tetap memiliki potensi besar dalam mempertemukan orang-orang yang cocok. Banyak pasangan menikah setelah bertemu secara online. Menurut sebuah studi dari Stanford University, lebih dari 39% pasangan di Amerika Serikat bertemu melalui aplikasi kencan, melampaui cara tradisional seperti dikenalkan teman atau bertemu di tempat kerja. Jadi, apakah aplikasi kencan benar-benar buruk? Tidak juga. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Lalu bagaimana cara menghindari perangkap paradoks aplikasi kencan? Yang pertama, batasi pilihan. Jangan terpaku pada ratusan match. Cukup fokus pada beberapa yang benar-benar sesuai. Yang kedua, kenali tujuanmu. Apakah mencari hubungan serius atau sekedar eksplorasi? Jangan terjebak di tengah. Dan yang ketiga, gunakan dengan waktu terbatas. Jangan biarkan aplikasi ini menyita waktu dan membuat kita lupa dengan interaksi dunia nyata. Dan yang keempat, jangan hanya andalkan penampilan. Lihat di bio, minat, dan percakapan sebelum memutuskan. Kesimpulannya, aplikasi kencan bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk menemukan pasangan. Tapi juga bisa menjadi jebakan yang membuat kita semakin sulit puas. Jadi, bukan soal aplikasinya, tapi bagaimana kita menggunakannya.